Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya kelas B dengan NIM D23040058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai mata kuliah metodologi pendidikan. Nah, jadi yang ingin saya bahas pertama yaitu mengenai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dari perspektif partisipan. Nah, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat numerik dan terstruktur, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna, pengalaman subjektif, serta interaksi sosial dalam konteks tertentu. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama yang melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Nah, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu gejala sosial. Nah, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, nilai-nilai budaya, serta dinamika sosial lainnya. Kelebihan dari pendekatan kualitatif adalah kemampuannya dalam menggali informasi secara mendalam, fleksibilitas metode, dan relevansinya dalam memahami fenomena sosial yang kompleks dan konstekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa, makna, dan emosi yang tersembunyi di balik data. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, seperti hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi, potensi subjektivitas yang tinggi, serta proses analisis data yang memerlukan waktu dan ketelitian ekstra. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme yang memandang bahwa realitas sosial bersifat objektif dan dapat diukur secara empiris melalui angka dan data statistik. Nah, tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan cara mengidentifikasi hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas berdasarkan sampel yang Yang ketiga adalah pendekatan mixed method. Pendekatan mixed method adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dalam satu desain penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena sosial atau gejala yang diteliti. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data, menganalisis, dan mengintegrasikan data kuantitatif yang berupa angka atau statistik, dan data kualitatif berupa narasi atau pendapat secara sistematis. Kelebihan dari pendekatan ini adalah 1. Memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. 2. Mampu menjawab pertanyaan penelitian kompleks yang tidak bisa dijelaskan oleh pendekatan tunggal. Yang ketiga, memperkuat validitas data melalui triangulasi data. Yang keempat, meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas hasil penelitian. Pengertian dari aplikasi Scite AI. Scite AI adalah sebuah platform next generation quotation index berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk membantu para peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami konteks dari citasi dalam artikel ilmiah. Tidak seperti mesin mencari artikel akademik biasa, Scite AI tidak hanya menampilkan siapa yang mengutip suatu artikel, tetapi juga mengklarifikasikan jenis kutipan tersebut apakah mendukung atau menyebutkan saja atau bertentangan terhadap pernyataan yang ada dalam artikel yang dikutip. Yang kelima adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi Scite AI. Yang pertama, akses situs Scite melalui browser Anda. Kedua, buat akun atau login. Klik sign up untuk membuat akun baru atau login jika Anda sudah memiliki akun.
Dan yang ketiga adalah gunakan fitur pencarian, yaitu masukkan judul artikel, doi, nama penulis, atau kata kunci di kolom pencarian. Dan yang keempat adalah analisis jenis kutipan. Nah, setelah artikel ditemukan, Scheat akan menampilkan daftar kutipan yang mengandung label. Yang satu adalah supporting, yang kedua adalah contrasting, dan yang ketiga adalah mentioning. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.